Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Sore. sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu di perkuliahan kemahiran hukum perdata. Jadi seharusnya kawan-kawan semua sudah ada berkas yang akan dijadikan sebagai materi kita, ataupun berkasnya itu kita jadikan sebagai apa ya, eh, untuk kita koreksi mana tahu ada yang kurang, mana tahu ada yang perlu ditambahkan begitu. Nah, itu menjadi kerjasama kalian semua. Jadi di setiap pertemuan itu yang kita diskusikan begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan coba saya cek udah dikirim ke WA group. Nah, baik. Jadi saya kira ini pertemuan kita yang ketiga ya, karena kan masih ada perkuliahan kita yang tertunda dikarenakan kesibukan saya memang benar-benar tidak bisa saya hindarkan begitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kita berbicara tentang metode perkuliahannya itu adalah pertemuan pertama, kedua, ketiga secara Zoom. Kemudian keempat, kelima dan seterusnya sampai Meet itu adalah melalui e-learning. Saya kirimkan video. Nah, tetapi setelah saya berdiskusi sama dosen-dosen yang mengampu mata kuliah kemahiran hukum, kebanyakan dari kami juga mengeluhkan hal tersebut, akan tetapi menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan materi itu agar dapat diserap oleh mahasiswa semua. Jadi caranya kami memberikan pembelajaran secara via daring juga, yaitu secara Google Meet begitu, ataupun pertemuan secara tatap maya. Nah, kapan itu kita laksanakan perkuliahan secara e-learning itu tergantung kepada materi yang akan saya sampaikan. Apakah perlu untuk kita laksanakan melalui e-learning atau tidak gitu. Nah, ini pada saat ini memang saya kira memang kita masih memerlukan yang namanya tatap maya seperti ini, karena kalau secara video nantinya saya rasa akan sulit diterima oleh kawan-kawan mahasiswa semua, karena kita ini kan dalam praktek perkuliahan praktek begitu. Jadi seyogyanya pun kita bertemu begitu, tetapi karena ada satu dan lain hal yang berkaitan dengan pandemi gitu ya, jadi kita diwajibkan untuk berkuliah secara tatap maya. Nah, jadi minggu depan di pertemuan keempat ya, saya harapkan bukan minggu depan, nanti kita cari waktu yang tepat untuk menggantikan perkuliahan kita yang tertunda minggu lalu dikarenakan kesibukan saya memang tidak bisa saya hindari ya. Jadi kita tentukan waktunya, nanti kita diskusikan di grup kapan kita ganti perkuliahannya. Selama tidak mengganggu aktivitas kita bersama, maka jadwal yang sudah kita tentukan nantinya itu akan kita laksanakan perkuliahan. Nah, maksud saya di perkuliahan itu kita sudah bisa mempraktekkan materi ataupun berkas yang sudah Anda susun bersama begitu. Jadi minggu depan itu saya akan memberikan yang namanya materi terlebih dahulu, materi perkuliahan berkaitan dengan agenda sidang pertama. Yang harus Anda pahami adalah agenda sidang begitu. Nah, agenda sidang pertama itu ketika menyelesaikan perkara perdata, agenda sidang pertamanya itu yaitu pembacaan surat gugatan. Mohon maaf, sebelum itu ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan, dalam hal ini majelis hakim, memberikan upaya mediasi kepada kedua belah pihak agar kiranya dapat menempuh jalur perdamaian. Nah, apabila tidak dapat terjadi perdamaian, barulah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembacaan surat gugatan. Nah, saya harapkan minggu depan kita sudah masuk agenda persidangan begitu. Nah, hari ini akan saya berikan sebuah teori-teori lagi agar lebih mempertajam pengetahuan Anda semua tentang praktek nantinya di minggu depan.
izin Pak. Ya, Pak, ini mau menyampaikan kalau di berkas yang udah ada sama kami Pak, di berkasnya udah tertera kalender persidangannya Pak. Jadi kayaknya nggak ada upaya mediasi Pak di berkas ini. Kita tetap pakai upaya mediasi Pak, atau masih udah ada ini. Di sini pembacaan gugatan langsung aja nggak ada mediasi Pak kayaknya di berkas ini Pak. ya itu kan ini kan masih belum saya periksa nih. Makanya nanti saya periksa dulu apakah berkas ini layak kita ajukan sebagai eh, materi kita untuk perkuliahan kemahiran hukum perdata ini begitu. Karena selayaknya itu berkasnya itu harus ada mengandung, oke lah kita katakan tidak ada mediasi begitu kan. Walaupun pada dasarnya mediasi itu ada. Mungkin di dalam putusan kalian kan mengambil ini kan dari salinan putusan. Terkadang di dalam salinan putusan itu memang tidak dituangkan hasil daripada sidang mediasinya begitu. Tetapi kalau begitu kan kalau misalnya sidang ini berjalan dan ada putusan, berarti kan mediasi gagal. Begitu. Tetapi tetap kita praktekkan bagaimana awal sidang pertama itu sampai terakhir. Maka nanti sidang pertama akan saya arahkan, hakim di sini bertindak sebagai hakim, misalkan siapa di sini. Katakanlah Bang Boy gitu kan. Nah, Bang Boy akan mempertanyakan ataupun menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu begitu. Jadi Bang Boy lah berbicara, sidang hari ini perkara nomor sekian-sekian garing PDTG garing 2021 garing PN Medan gitu kan, PN MDN. Ini dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, kedua belah pihak ini sidang pertama kita berdasarkan undang-undang, saya lupa undang-undang berapanya, pasal sekian untuk diwajibkan kedua belah pihak melakukan upaya mediasi. Nah, silakan bermediasi terlebih dahulu, akan dibimbing oleh mediator kita yang telah disediakan oleh pengadilan negeri ini. Silakan. Nah, nanti diarahkan itu ke ruang mediasi. Nah, di ruang mediasi itu akan terjadilah perdebatan dan lain sebagainya. Nah, otomatis karena adanya putusan ini, berarti otomatis adalah mediasinya gagal. Gitu. Tidak akan mungkin ada putusan ini kalau mediasinya berhasil. Kalau mediasinya berhasil ya sudah, gitu. Tidak akan ada putusan ini. Tapi karena mediasinya gagal, maka dilanjutkanlah pemeriksaan berkas perkara, gitu. Pemeriksaan dalam pokok perkara, yaitu pembacaan surat gugatan dan seterusnya sampai kepada putusan. Itu dia. Jadi hari ini akan saya matangkan kembali, walaupun ini sudah pada dasarnya sudah dipelajari di semester 5 dan 6 tentang hukum acara perdata dan litigasi hukum perdata. Jadi akan kita ulang-ulang lagi agar merefresh ingatan kawan-kawan semua. Nah, ini tahapan yudisial namanya. Jadi tahapan yudisial itu adalah tahapan di mana sebuah perkara diselesaikan dalam jalur persidangan. Nah, dalam hal ini adalah hukum perdata. Kelihatan di layar laptop atau handphone kalian semua ya? Nampak Baik. tapi kecil. Saya perbesar kalau begitu. Boleh share di grup? Nanti akan saya share ini di e-learning kalian masing-masing. Silakan dibuka. Nah, kelihatan ya? Nah, inilah dia rangkaian persidangan. Rangkaian agenda persidangan ketika kalian dihadapi atau dihadapkan dengan persoalan keperdataan yang mengharuskan menyelesaikannya itu melalui jalur yudisial ataupun jalur pengadilan. Sidang pertama itu adalah mediasi.